Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sodik dari kelas Teknik Mesin 2A dan NPM 19.1.03.01.0031. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Chi parameter dan tegangan triaksialitas. Chi parameter integral C menentukan skala ukuran di mana tegangan tinggi berkembang, sementara parameter kedua Chi mengkuantifikasi tingkat pergeseran tegangan pada jarak beberapa CTOD di depan ujung retak. Dimensi semacam itu mendefinisikan skala panjang yang relevan secara fisik dari zona proses rekahan. Kondisi tersebut telah didefinisikan oleh Dodge dan kawan-kawan menggunakan parameter Chi. Parameter ini didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat tegangan pembuka atau mode geometri untuk pemuatan tertentu dan situasi referensi dengan hasil skala kecil umumnya. Dibagi dengan tegangan referensi seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa Chi secara efektif terhadap tegangan hidrostatik seragam spasial dan mewakili perbedaan relatif antara medan tegangan referensi triaksialitas tinggi dan spesimen fraktur. Chi didefinisikan pada jarak non-dimensi untuk memenuhi kondisi Chi yang seragam secara spasial. Perlu agar referensi dan medan stres yang dipelajari menjadi homotetik. Kondisi berikut ditambahkan untuk penentuan Chi yang benar, seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah di mana Chi1 dan Chi5 adalah nilai Chi yang ditentukan masing-masing pada jarak non-dimensi 1 dan 5. Tegangan triaksialitas. Tegangan triaksialitas B juga digunakan sebagai ukuran kendala dan mengarah pada pendekatan mekanika fraktur dua parameter K-B atau J-B. Tegangan triaksialitas dipilih sebagai parameter keterlambatan karena fraktur ulet sensitif terhadap parameter ini melalui pertumbuhan void, serta tegangan berlahan untuk fraktur rapuh, keterlambatan ketangguhan fraktur dengan kendala. Seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah definisi parameter Chi dan kondisi validitas. Parameter ini didefinisikan sebagai rasio tegangan hidrostatik terhadap tegangan von Mises yang ekuivalen. Ada dua pengaruh kendala triaksialitas. Yang pertama, pengaruh kendala ketegangan fraktur menunjukkan bahwa ketangguhan pepatahan Kc atau Jc meningkat dengan hilangnya kendala T tegangan atau Chi. Hal ini dapat dilihat pada gambar kelima, di mana Jc min Chi lokus baja cor mangan rendah karbon di plot 17. Uji banding 3 titik digunakan untuk penentuan perilaku pepatahan. Ketangguhan retak ditentukan menggunakan 3 geometri spesimen uji. Yang pertama adalah spesimen tikungan standar 3.25 dikali 50 220 mm dengan rasio A per W sama dengan 0,5. Yang lainnya dipilih untuk menerima retakan dangkal. Contoh pertama, A per W sama dengan 0,1 0,25 dikali 30 dikali 130 mm. Dan contoh kedua, A per W sama dengan 0,2 0,25 dikali 27 dikali 120 mm. Distribusi tegangan dengan menggunakan metode standar penentuan Chi parameter dihitung dengan metode elemen hingga pada tingkat beban yang sesuai dengan gaya fraktur. Salah satu catatan bahwa ketangguhan retak menurun saat kendala meningkat, yaitu Chi parameter meningkat. Seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar lokus dari baja cor mangan rendah karbon. Dan gambar di bawah ini adalah Kp.C min TEF.C lokus baja cor mangan rendah karbon. Juga menunjukkan efek ini pada ketangguhan retak takik Kp min C dengan kendala kritis yang dijelaskan oleh TEF parameter. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja api X52.
Beberapa spesimen dari 4 jenis yaitu CT, DCB, SEN, dan yang terakhir RT diekstraksi dari pipa baja berdiameter 610 mm. Geometri dari spesimen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, SEN spesimen dengan ketebalan 5,8 mm dan lebar 58,40 mm. Dan yang kedua, spesimen CT dengan ketebalan 5,8 mm dengan lebar 63,80 mm dan tinggi 61 mm. Yang ketiga, spesimen DCB dengan ketebalan 5,8 mm dan tinggi 45,70 mm. Dan yang terakhir, yang keempat, spesimen RT dengan ketebalan 5,8 mm, lebar 40 mm, dan panjang 280 mm. Dan yang kedua, pengaruh kendala terhadap suhu transisi. Wallin 18 telah membentuk MFMC baru, di mana ketangguhan retak KC adalah fungsi dari suhu T dan tegangan T. Kurva master standar K0 sesuai dengan suhu referensi T0 memiliki bentuk seperti gambar di bawah ini. TO adalah suhu transisi yang sesuai dengan nilai ketangguhan retak 100 MPa konvensional akar M. Bahan yang memiliki evolusi eksponensial serupa dengan ketangguhan retak dengan suhu T dicirikan oleh satu parameter tunggal TO untuk menghitung efek kendala pada MFMC. Seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar MTTMC baja pipa api X65 dan carpi. Sebagian besar masalah perpindahan dan dalam ketangguhan patah dapat diobati dengan bantuan parameter kendala atau panjang karakteristik. T tegangan menurut definisinya hanya digunakan untuk situasi elastis namun sering diperluas karena fraktur plastik elastik. Phi hanya digunakan untuk fraktur plastik elastis. Kita telah melihat bahwa untuk fraktur rapuh murni, parameter Phi mengurangi perbedaan relatif ketangguhan perpatahan. L digunakan secara ketat keturutan plastik untuk menghitung beban batas. Tegangan triaksialitas B digunakan untuk perilaku regangan tegangan. Penentuan tegangan T hanya membutuhkan satu uji fraktur tunggal. Ini adalah keunggulan dibanding dengan parameter Phi. Keuntungan kedua adalah dapat ditentukan secara numerik atau eksperimental. Hal ini sangat menarik dalam kasus bagian struktur yang kompleks, di mana kesulitan utama dengan konsep T tegangan adalah tegangan T tidak konstan sepanjang ligamen di depan cacat. Oleh karena itu, nilai konvensional sangat dibutuhkan. Telah diusulkan untuk menggunakan jarak efektif atau ekstrapolasi evolusi tegangan T ke asal, tetapi kedua definisi ini tidak terlalu sesuai. Karena jarak di mana parameter Phi ditentukan bergantung pada gagasan pergeseran relatif dari distribusi tegangan pembuka pada ujung cacat. Ini menderita masalah berikut. Definisinya murni konvensional pada jarak non-dimensional yang jarang sesuai dengan karakteristik atau jarang efektif. Phi berlaku dengan kondisi parameter dari distribusi tegangan yang diberikan oleh persamaan 13. Untuk baja dengan kekuatan rendah, kondisi ini umumnya tidak terpenuhi. Penentuan Phi membutuhkan dua tes. Yang kedua sebagai acuan yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi pembanding skala kecil. Hal ini tidak mudah untuk disadari jika materialnya tidak memiliki ketebalan yang dibutuhkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.